Miss Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penambahan nilai sosiologi saya. Saya atas nama Grace Jurisma dari kelas 10 akan menjelaskan tentang 5 hal, yaitu yang pertama ada tokoh dalam sosiologi, lalu yang kedua juga ada ciri-ciri hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, terus ada juga peran sosiologi dalam masyarakat modern, ada juga yang keempat yaitu objek kajian sosiologi, dan ada contoh nyata kajian sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertama saya akan mulai dengan tokoh sosiologi atau bapak sosiologi yang bernama Auguste Comte. Jadi bapak ini disebut sebagai bapak sosiologi karena beliau adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah sosiologi dan menyusun dasar-dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Kontribusi beliau dalam sosiologi atau ilmu pengetahuan sosiologi yaitu membagi perkembangan masyarakat menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah teologis, metafisik, dan positif. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Jadi di sini ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama yaitu adalah empiris atau berdasarkan fakta nyata, yang dimana contoh gampangnya yaitu meneliti jumlah pengangguran di kota atau jumlah penduduk di Indonesia. Itu bisa dibilang berdasarkan fakta nyata karena kita menggunakan data asli, kita yang survei hal itu sendiri. Lalu ada yang kedua yaitu teoritis, yang bisa dibilang membuat teori atau menyusun pengetahuan menjadi teori. Contoh nyatanya, contoh gampangnya yaitu membuat teori tentang kenakalan remaja seperti tawuran dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada kumulatif atau selalu berkembang dan melengkapi teori lama. Jadi contoh gampangnya itu ada teori tentang media sosial yang terus diperbarui. Seperti yang kita tahu, media sosial tidak mungkin hanya berhenti di situ saja, tetapi akan terus berkembang dan akan terus mengikuti masyarakat yang menggunakan media sosial itu. Karena tentu saja media sosial harus relevan dengan kehidupan masyarakat agar tidak membosankan bagi masyarakat. Dan terakhir yaitu ada non etis, yang dimana tidak menilai baik atau buruk tetapi hanya menjelaskan saja. Contohnya ada menjelaskan fenomena perceraian tanpa menilai dari kedua belah pihak atau menilai baik buruk. Lalu peran sosiologi dalam masyarakat modern. Sosiologi berperan untuk memahami, menjelaskan, dan mencari solusi dari masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dalam kehidupan modern, perubahan terjadi sangat cepat sehingga sosiologi membantu kita menyesuaikan diri dan mengurangi konflik. Contohnya mempelajari kenakalan remaja seperti yang tadi saya sudah sebutkan, urbanisasi, kemiskinan, dan konflik sosial. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu objek kajian sosiologi. Jadi objek kajian sosiologi ada 2, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal ini bisa dibilang adalah cara pandang atau analisis hubungan antar manusia dalam masyarakat. Untuk objek formal ini contohnya bisa dibilang bagaimana siswa berinteraksi di sekolah sesama siswa dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua ada objek material, yang dimana adalah kehidupan sosial, gejala sosial, interaksi sosial, dan lembaga sosial. Contohnya fenomena kemacetan di kota. Terus ada juga penggunaan media sosial atau gotong royong di desa. Dan untuk yang untuk terakhir, contoh nyata kajian sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini aku kasih 3 contoh. Ada yang pertama yaitu dampak media sosial pada remaja. Misalnya pengaruh TikTok atau Instagram terhadap gaya hidup dan pergaulan. Seperti yang kita tahu bahwa TikTok dan Instagram itu lumayan cukup banyak remaja yang menggunakannya. Dan TikTok dan Instagram ini sangat luas
Jadi remaja dan bahkan bukan cuma remaja doang, tetapi banyak sekali dari semua kalangan umur itu bisa mengakses hal-hal yang entah itu mereka inginkan ataupun mereka tidak inginkan. Kayak misalnya contohnya anak zaman sekarang suka tiba-tiba ada yang berlebihan bercandanya karena mengikuti bercandaan yang ada di TikTok dan punya bahasa-bahasa baru yang kita sendiri masih suka bingung apa itu artinya, tapi kita suka mengucapkan karena uh, di TikTok rame jadi banyak orang yang menggunakan itu. Lalu yang kedua ada masalah pengangguran. Meneliti penyebab, dampak, dan cara mengatasinya dalam masyarakat. Masalah pengangguran ini masih sangat sering terjadi di Indonesia tentunya karena masih sayangnya masih banyaknya penduduk di Indonesia yang masih memiliki rasa ingin tahu yang sedikit, yang rasa penasaran sedikit, dan juga rasa ingin majunya masih tergolong sedikit. Lalu yang ketiga ini ada fenomena pernikahan dini. Melihat faktor penyebab, yaitu ada juga ekonomi, budaya, dan pendidikan, serta akibatnya bagi kehidupan sosial. Jadi fenomena ini masih sering sekali dijadikan bahan untuk diskusi atau debat bagi masyarakat karena banyak yang setuju dan banyak juga yang tentu saja tidak setuju karena bagi yang tidak setuju memikirkan bahwa anak-anak di bawah umur tentu saja belum bisa mengkontrol emosinya, itu yang pertama. Dan dengan pernikahan dini yang bisa dibilang pernikahan itu bahkan orang-orang yang sudah lebih tua dibandingkan remaja-remaja masih sangat sulit untuk menerima pasangannya itu sendiri. Bagaimana kalau misalnya remaja itu sendiri yang sudah menikah dan sudah melanjutkan kehidupan kedepannya dengan pasangan mereka. Tetapi ada juga yang setuju karena itu faktor penyebabnya ada ekonomi, budaya, dan pendidikan. Dimana kalau misalnya dari sisi ekonomi mungkin dari sisi cewek atau perempuan itu memiliki ekonomi yang kurang, sedangkan dari pihak laki-laki memiliki ekonomi yang cukup, sehingga yang pihak perempuan rela melakukan apapun untuk mendapatkan ekonomi yang lebih baik lagi. Lalu dari budaya juga di Indonesia tidak sedikit ada beberapa yang saya tahu memiliki budaya untuk mengizinkan anaknya mereka untuk melakukan pernikahan dini dengan alasan budaya. Jadi mereka oke-oke aja dengan hal itu. Lalu ada juga dari pendidikan, yang dimana hal ini harusnya menjadi salah satu edukasi bagi masyarakat karena ya yang bisa kita bilang tadi sebenarnya faktor buruknya banyak sekali untuk fenomena ini karena yang satu pertama pendidikannya pasti bakal rusak, lalu juga emosinya bakal rusak, mentalnya bakal rusak, tubuhnya bakal rusak, dan lain-lain. Lalu akibatnya bagi kehidupan sosial. Jika fenomena ini terus dilanjutkan, maka kehidupan sosial juga akan terganggu karena kurangnya edukasi yang bisa menyebabkan kehidupan sosial juga terganggu karena adanya beberapa dampak yang bisa mengganggu warga sekitar bagi para pasutri yang sudah menikah secara dini. Misalnya mereka sedang ada masalah rumah tangga dan mereka akhirnya mengganggu warga sekitar di rumahnya dengan mereka teriak-teriak atau mereka berantem atau bahkan melakukan hal yang lebih parah dari itu. Lalu kesimpulannya yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dan interaksi sosial manusia. Lalu Auguste Comte disebut Bapak Sosiologi karena meletakkan dasar-dasar ilmu sosiologi.
atau dia juga yang menemukan sosiologi untuk pertama kalinya. Lalu sosiologi ini bersifat ilmiah, ada 4 tadi, ada empiris, teoritis, kumulatif, dan non etis. Dan sosiologi ini perannya penting untuk memahami dan menyelesaikan masalah sosial di masyarakat modern. Lalu yang terakhir, kajian sosiologi tampak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya media sosial, pengangguran, dan pernikahan dini. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.